Nah, setelah ini berarti kita akan mendengarkan penampilan dari Kak Daniel ya. Kita mau mendengarkan speech-nya dulu berarti ya. Speech-nya tentang apa ini kalau boleh tahu? Yang lomba kemarin ya? Tentang nilai-nilai Pancasila ya, betul ya. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan speech dari Kak Daniel. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan. Ketika sebagian orang memilih diam melihat perundungan, saya memilih untuk bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Kiano Abrizam, siswa kelas 5 dari SD Muhammadiyah 3 Assalam. Pernahkah kalian melihat seseorang diperlakukan tidak semestinya? Seperti diejek, ditertawakan, atau bahkan dikucilkan dari lingkungannya sendiri. Namun, alih-alih bertindak, kita justru memilih diam. Seakan-akan peristiwa tersebut bukan menjadi tanggung jawab kita. Perilaku perundungan atau bullying tidak asing di lingkungan sekolah. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ejekan terhadap kondisi fisik, pemberian julukan yang merendahkan, hingga pengecualian secara sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima laporan bahwa kasus perundungan anak yang melonjak hingga 18%. Diperburuk dengan laporan dari studi PISA di skala internasional bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dengan persentase sebanyak 42% pelajar Indonesia pernah mengalami kasus perundungan. Pertanyaannya, mengapa perundungan masih terus terjadi? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya empati sosial, serta kecerundukan untuk mengikuti perilaku kelompok tanpa pertimbangan moral yang matang. Maka dari itu, sebagai generasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kita harus menjauhi segala bentuk perundungan. Dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dituntut untuk memperlakukan sesama manusia dengan penuh rasa penghormatan dan empati. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, kita dituntut untuk membangun hubungan yang harmonis, bukan justru perpecahan. Maka dari itu, perundungan jelas bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa kita. Maka sikap yang harus kita bangun adalah sikap berani. Berani mengatakan bahwa perundungan bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Dan berani untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena sesungguhnya menjadi pribadi yang lebih baik bukanlah sebuah kelemahan, tetapi sebuah kekuatan empati. Saya menolak untuk menjadi penonton yang diam. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Saya Daniel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Wah, silakan duduk kembali Kak Daniel. Keren banget. Tepuk tangan dulu semuanya. Keren banget loh Kak Daniel tadi. Keren banget ya tadi speech tentang nilai-nilai Pancasila ya. Kalau boleh tahu pesan moral apa sih yang bisa disampaikan dari speech Kak Daniel tadi? Pesan moralnya ya? Iya. Untuk menjauhi segala bentuk perundungan mungkin. Betul sekali ya, karena memang perundungan itu tidak baik banget ya, karena bisa mengacaukan masa depan bangsa juga begitu ya. Keren banget sih. Terus aku mau tanya nih BTW tentang latihannya Kak Daniel ini ya untuk lomba public speaking ini ya. Itu kamu latihannya itu setiap hari kah atau jarang-jarang nih? Keren banget soalnya. Itu kan soalnya lagi ujian ya, jadi cuman kayak 1 minggu sekali aja gitu. Tapi di rumah setiap hari. Oh, di rumah setiap hari ya, tapi kalau di sekolah jarang-jarang ya, soalnya ujian ya. Tapi keren banget tuh ya, adik-adik keren banget kan? Keren banget sih kalau menurut aku. Terus untuk menghafalkan materinya tuh bagaimana sih kok bisa Kak Daniel tuh hafal gitu semuanya sepanjang itu tuh? Sebenarnya awal-awal dikasih teks itu susah ya. Tapi karena mungkin sama guru tuh dituntut untuk ayo hafal akhirnya bisa gitu. Jadi emang disuruh untuk hafal terus, akhirnya bisa. Kita belajar terus, akhirnya lama-lama hafal begitu ya, karena latihan terus juga ya. Karena tidak hanya latihan di sekolah aja, tapi latihan di rumah juga ya. Jadinya cepat hafal ya. Wah, keren banget. Tepuk tangan lagi yuk semuanya. Oke. Wah, ternyata suaranya Kak Daniel enak banget loh. Keren
banget nih. Berarti Kak Daniel ini suka menyanyi ya berarti ya? Bisa dibilang suka. Bisa dibilang suka ya. Kalau boleh tahu penyanyi favoritnya siapa sih? Kalau boleh tahu? Nadine Amiza. Wah, Nadine Amiza, keren banget ya seleranya loh. Nadine Amiza loh, kaget aku. Suka lagunya yang apa? Judulnya apa itu? Apa ya? Banyak sih. Banyak ya, suka semua ya. Kamu kok ada Nadine Amiza konser nonton nggak? Enggak dong. Enggak ya? Iya nanti ya, kalau udah besar ya baru nonton ya. Oke, kan Mbak, keren banget sih, tepuk tangan dulu semuanya yuk, tepuk tangan. Kalau boleh tahu ini Kak Daniel ini bagaimana sih tipsnya agar suaranya tuh bisa enak gitu, bisa lantang gitu. Powernya tuh keren banget gitu, gimana sih? Caranya supaya suaranya itu ya kayak nggak batuk, nggak serak gitu. Iya. Kurang minum es sama gorengan, makan gorengan. Kurangi minum es sama kurangi makan gorengan ya. Oh gitu ya, aku juga suka tuh gorengan, es juga seger banget lagi ya. Berarti Kak Daniel jarang banget ya makan gorengan sama minum es ya? Kalau es sering. Oh, kalau es sering ya. Tapi kalau mendekati lomba mungkin dikurangi gitu ya Kak Daniel ya. Biar bisa suaranya tuh plong, nggak seret gitu ya. Terus apa lagi tuh kira-kira? Mungkin kayak latihan yang cukup kah? Atau kayak tidur nggak terlalu malam, seperti itu mungkin? Ya, latihan yang cukup sama tidurnya mungkin nggak di atas jam 8. Oh, nggak di atas jam 8, wah keren banget sih. Wah berarti itu jadi tips ya buat adik-adik di rumah yang pingin suaranya tuh enak kayak Kak Daniel ini, bisa dilakukan tips-tips tadi ya. Kurangin gorengan, kurangin minum air dingin, terus latihan yang cukup sama tidur jangan malam-malam biar nggak capek ya suaranya ya. Keren banget nih, wah. Terus aku mau tanya nih, cita-cita dari Kak Daniel ini apa? Arsitek. Oh, arsitek ya? Iya. Wah, agak melenceng nih ya. Aku kira pengen jadi penyanyi loh, soalnya suaranya enak banget loh ya. Jadi arsitek ya? Iya. Kenapa tuh kok pengen jadi arsitek tuh? Soalnya kayak suka itu, kayak misalnya bikin miniatur suka. Wah, ternyata suka bikin miniatur ya? Wah, keren banget itu. Berarti pernah bikin miniatur seperti itu? Pernah dulu pas kelas 3 apa kelas 4 itu bikin miniatur stasiun. Wih, keren banget. Kelas 3 bikin miniatur stasiun ya? Dari bahannya apa tuh kalau boleh tahu? Kardus sama styrofoam. Wah, keren banget sih. Itu dari tugas sekolah berarti ya? Awalnya itu tugas sekolah itu bikin taman kota. Terus kok kayak seru, asik, akhirnya ya gitu lanjut gitu. Akhirnya lanjut terus akhirnya cita-citanya jadi arsitek seperti itu ya. Wah, semoga nanti cita-citanya Kak Daniel tercapai ya tentunya. Oke Kak Daniel, terima kasih ya hari ini sudah datang ke acara Dunia Anak. Terima kasih juga nih kepada adik-adik di rumah yang sudah mengikuti acara Dunia Anak pada episode kali ini. Hari ini kita seru banget ya, kita bisa bernyanyi bersama, terus mendengarkan speech dari Kak Daniel dan belajar bersama tentunya ya. Aku juga mau info ini ke adik-adik yang ada di rumah. Kalau ingin mengikuti Dunia Anak ini, adik-adik atau komunitas atau sekolah bisa langsung hubungi kontak di bawah ini ya. Oke, sekian dulu ya kegiatan kita hari ini di Dunia Anak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai teman-teman, ayo gembira, Liga Jayana TV kita ceria, Liga Jayana TV kita ceria. Dunia anak, dunia ceria, belajar bermain penuh warna di dunia